Ya, benar sekali teman-teman. Tak kala kita membuka room, maka ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Agar room kita merasa nyaman dilihat orang. Dan terasa nyaman bagi pelaku siapa yang hadir di dalam room kita. Jadilah host yang beretika dan jadilah tamu yang beretika juga. Kenapa harus dua-duanya? Saya ambil satu contoh. Misalnya kita jadi host, ada teman kita di bawah, walaupun itu sudah kenal atau tidak kenal sama sekali, maka jangan sesekali langsung menaikkan tamu tak kala itu belum janjian atau belum merespon tak kala yang di bawah itu belum menjawab. Contoh, kan kita tidak tahu yang di bawah itu senang mendengarkan kita karena dia dalam keadaan menyetir mobil. Dia senang mendengarkan di dalam room kita tak kala dia masih dalam kondisi sibuk. Tiba-tiba sebagai host langsung ditarik ke atas dijambak. Maka itu host yang kurang beretika. Karena dia tidak tahu posisi seseorang di mana. Ingat, room kita rame itu ada 3 orang yang ada di situ. Yang pertama adalah yang di dalam komal. Yang kedua adalah orang yang di bawah. Yang ketiga adalah orang yang di luar yang mendengarkan kita. Tak kala terjadi seperti itu, maka jadilah host yang bermartabat dan beretika. Bagaimana? Tanya dulu apakah yang bersangkutan berkenan naik di atas. Monggo kalau berkenan naik saya jambak ya. Oh ya, jambak aja. Baru. Itu host. Ini kaitannya dengan naik dan turunnya tamu ya. Kemudian yang kedua, jadilah tamu yang beretika. Bagaimana tamu yang beretika? Wong tamu kok beretika? Ya iya dong. Tak kala seseorang host tadi di antara satu, misalkan ada host tiba-tiba jambak, ya tiba-tiba jambak. Kemudian bagaimana cara jadi tamu yang beretika? Walaupun kita tahu kita belum menjawab suatu tarikan pada saat mau dijambak naik ke komal kita belum jawab, tiba-tiba hostnya yang kurang beretika tadi jambak, maka apa yang kita lakukan? Satu, membiarkan. Apakah itu sopan? Sopan. Tapi mau lebih sopan lagi kah? Ada. Jawab saja, Mbak izin saya lagi sibuk. Sopan juga. Kemudian jawaban yang lebih halus lagi ada. Mbak izin, lain kali ya. Ini pas lagi di jalan atau bagaimana. Jadi sampaikan kondisi itu. Ada 3 cara pada saat jenengan, cara yang paling halus yang mana silakan jenengan pilih yang mana. Dibiarkan saja atau dijawab lagi sibuk cukup, begitu aja cukup. Atau dijawab dengan penjelasan saya ini lagi gini-gini, lain kali saya naik lagi ya. Lain kali saya gabung ya. Nggak apa-apa, sampaikan aja. Tak kala hostnya kurang beradab ya begitu jadinya. Setiap ada orang lewat jambak, orang lewat jambak, orang lewat jambak. Kita nggak tahu loh kondisinya seseorang itu bagaimana. Makanya itu izin dulu tak kala mau menjambak. Itu pertama, sebagai host. Kemudian yang kedua, sebagai tamu, jadilah tamu yang beradab. Padahal kita tahu ini, kita dijambak. Tapi menjawabnya juga yang santun. Satu, bisa aja enggak usah dibalas ya sudah ditolak saja enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu ditolak karena kita dijambak kan. Kemudian yang kedua, jawab aja Mbak saya lagi sibuk. Cukup. Kemudian yang ketiga, Mbak saya lagi sibuk lain kali saya masuk ya pakai multi. Nah jawablah begitu. Sekaligus ini juga harus pemahaman buat teman-teman semua. Jadi host yang bermartabat, jadilah tamu yang bermartabat. Tak kala dua komunikasi ini keren sekali, maka teman-teman di bawah melihat komunikasi kita itu juga bagus. Dan teman-teman yang di luar, yang dulunya hanya mendengarkan saja, oh hostnya paham, oh tamunya paham. Berarti ada suatu pembelajaran di situ. Pada saat ada yang ditarik maupun ada yang dijambak. Ya, sekaligus menjawab dari Mbak Tangguh di komentar saya di VT sebelumnya. Terima kasih ya, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan jadilah host yang bermartabat, jadilah tamu yang bermartabat. Karena etika dalam kita berkomunikasi itu dilihat orang yang di bawah, dilihat orang yang di komal, dan dilihat orang yang di luar. Maka tak kalah sebuah room itu nyaman, maka orang akan senang. Mungkin dia tidak tertarik, tapi karena nyamannya room itu kita jaga, karena hostnya paham dan tamunya paham, maka akan berbondong-bondong orang akan lari ke room kita. Salam sehat selalu dari Pak Guru. Jangan lupa ini, di kanan ini ada like, komen, favoritkan, posting ulang, silahkan. Teman-teman yang mana, itu interaksi teman-teman. Kemudian ya kalau tanda plus saya tidak pernah minta, bukan berarti sombong, enggak. Karena tanda plus itu dari hati, jika berkenan monggo diikuti, jika tidak berkenan ya tidak apa-apa. Terima kasih nggih atas responnya, izin menjawab responnya dari Mbak Tangguh tadi. Bye-bye.